A few moments later. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Irfan, Stabuk F551-18186. Jadi saya dari mahasiswa Universitas Trisakti, Fakultas Teknik, jurusan Teknologi Informasi, Prodi S1 Teknik Informatika. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk tugas ujian akhir semester dari dosen Ibu Hajrah Rasmita Ngemba Eskom Mkom. Jadi saya menjelaskan materi mengenai mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Jadi langsung saja pada materi yang pertama, sistem koordinat. Adapun tujuannya ya, ada dua. Yang pertama, memahami bentuk permukaan bumi, memahami tentang sistem koordinat peta. Bentuk yang pertama itu bentuk permukaan bumi, objek-objek spesial di permukaan bumi, jalan, sungai, batas-batas, pulau, danau, administrasi dan lain-lainnya harus bereferensi geografis sehingga dipresentasikan dengan koordinat bumi, bukan sistem koordinat lokal atau sembarang. Yang kedua, bentuk permukaan bumi ada 4 bagian. Yang pertama itu untuk memahami referensi geografis, transformasi bentuk bumi dan sistem koordinat, perlu mengenal istilah-istilah geodesi, datum, geoid, elipsoid dan lain-lain. Yang kedua itu pembahasan mengenai bentuk bumi, elipsoid, datum, geodesi, sistem koordinat dan proyeksi tidak dapat dipisahkan dari ilmu geodesi. Yang ketiga ada geodesi, bidang ilmu yang mempelajari bentuk dan ukuran permukaan bumi, menentukan posisi koordinat, termasuk mempelajari medan gravitas bumi. Yang keempat itu ada datum referensi, suatu permukaan yang diketahui dan bernilai konstan untuk menggambarkan lokasi titik yang tidak ditentukan pada permukaan bumi. Yang ketiga, bentuk permukaan bumi. Geodesi pada umumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama geodesi geometris, yang kedua geodesi fisis. Jadi yang pertama geodesi geometris itu membahas bentuk dan ukuran bumi, penentuan posisi titik koordinat, panjang dan arah garis bumi. Yang kedua geodesi fisis membentuk medan gravitasi, membahas medan gravitasi, juga menentukan bentuk bumi. Yang keempat ada bentuk permukaan bumi. Untuk representasi bentuk permukaan bumi beserta posisinya digunakan datum geodesi, proyeksi peta, sistem referensi koordinat yang telah dikembangkan. Ada 3. Yang pertama itu datum geodetik, sekumpulan konstanta yang menentukan sistem koordinat dan menyatakan posisinya terhadap permukaan bumi yang digunakan sebagai titik kontrol geodesi. Yang kedua proyeksi peta, metode untuk mengubah dari permukaan lengkung 3 dimensi menjadi permukaan datar 2 dimensi. Yang ketiga itu ada sistem koordinat, sekumpulan aturan menentukan bagaimana koordinat pada peta yang dipresentasikan berupa titik koordinat. Yang kelima bentuk permukaan bumi. Yang pertama ada 3 bagian. Yang pertama itu representasi permukaan bumi ini sangat diperlukan manusia untuk aktivitas survei, pemetaan dan navigasi. Melalui sejarah panjang, gambaran atau konsep bumi atau konsep bentuk bumi setelah jauh meningkat lebih baik mendekati kondisi sebenarnya. Misalnya mulai dari model bumi yang datar, model cakram hingga elips. Yang
Ketiga, untuk memahami geoid dan elipsoid, maka perlu mengetahui bentuk bumi sebenarnya. Dan yang keenam itu bentuk permukaan bumi. Model-model geometrik bentuk bumi. Ada gambaran atau geometrik bumi berdasar konsep manusia dari abad ke abad sebagai berikut. Ada 5 bagian. Yang pertama itu tiram, oyster atau cakram yang terapung di permukaan laut. Yang kedua itu lempengan datar. Yang ketiga itu kotak persegi panjang. Yang keempat itu piringan lingkaran atau cakram. Yang kelima itu bola. Oke, baik, kita lanjut. Yang ketujuh itu bentuk permukaan bumi. Bentuk permukaan bumi yang ketujuh itu hasil dari yang pertama itu hasil pengamatan terakhir yang membuktikan bahwa model geometrik yang paling tepat untuk mempresentasikan bentuk bumi adalah elipsoid. Yang kedua, hasil ini banyak terbukti sejak abad 19 hingga abad 20. Yang ketiga itu model bumi elipsoid ini sangat diperlukan untuk perhitungan jarak dan arah. Referensi elipsoid. Yang pertama, salah satu tugas geodesi adalah menentukan koordinat titik jarak dan arah di permukaan bumi. Yang kedua itu untuk itu diperlukan adanya suatu bidang hitungan. Ketiga, karena permukaan bumi tidak rata atau teratur, maka tidak dapat dijadikan sebagai bidang hitungan geodesi. Agar bisa mendapatkan kebutuhan hitungan, maka permukaan fisik bumi diganti dengan permukaan yang teratur dengan bentuk ukuran yang mendekati bumi. Permukaan yang dipilih adalah bidang permukaan yang mendekati untuk ukuran geoid. Elipsoid. Geoid, bentuk permukaan bumi yang berada pada ketinggian permukaan air laut, rata-rata dalam keadaan tenang, memiliki bentuk mendekati elips putar dan sumbu pendek sebagai sumbu putar. Bentuk geoid tak teratur karena perbedaan densitas massa dalam bumi. Karena kondisi fisik permukaan bumi, bentuk geoid beserta faktor lain pada suatu lokasi atau negara tidak sama, maka tidak semua negara menggunakan elipsoid yang sama, sehingga banyak dijumpai elipsoid referensi. Beberapa kategori elipsoid berdasarkan coverage areanya meliputi: jika elipsoid referensi yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian sedekat mungkin dengan bentuk geoid lokalnya relatif tidak luas, maka disebut sebagai elipsoid lokal. Jika elipsoid referensi yang digunakan dipilih sesuai dengan bentuk geoid untuk daerah yang relatif luas tingkat regional, maka disebut elipsoid regional. Jika elipsoid referensi yang digunakan dipilih sesuai mendekati dengan bentuk geoid untuk keseluruhan permukaan bumi, maka disebut elipsoid global. Dantum geodesi. Dantum digunakan untuk mendefinisikan sebagai sistem koordinat. Didefinisikan dengan elipsoid
dengan sumbu dari putaran secara umum. Dantum merupakan besaran-besaran atau konstanta-konstanta sebagai referensi atau dasar basis yang digunakan untuk menentukan hitungan besaran yang lain. Dantum geodesi, sekumpulan konstanta yang digunakan untuk mendefinisikan sebagai koordinat yang digunakan untuk kontrol geodesi, misalnya untuk menentukan hitungan koordinat titik permukaan bumi. Paling sedikit diperlukan 8 konstanta besaran dapat dantum tiap wilayah atau negara berbeda. Itulah sebabnya negara-negara di dunia mengembangkan kondisi elipsoidnya secara sendiri atau secara lokal. Untuk mendeskripsikan dantum geodesi secara lengkap minimal diperlukan 8 besaran, 3 konstanta x0, y0, z0 untuk mendefinisikan titik awal sistem koordinat, 3 besaran untuk menentukan arah sistem koordinat, 2 besaran lain setengah sumbu panjang A dengan pengempengan F untuk mendefinisikan dimensi elipsoid yang digunakan. Dantum dapat ditentukan dengan 3 cara: dantum lokal, dantum regional, dan dantum global. Pada prinsipnya elipsoid dikatakan baik jika selisih jarak antara elipsoid dan geoid relatif kecil. Dantum geodesi yang menggunakan elipsoid, referensi yang dipilih sedekat mungkin paling sesuai dengan bentuk geoid lokal relatif tidak luas yang dipetakan dantum lokal seperti dantum genoek, dantum SNI, dantum DGN 95, dantum Bukit Rimpa, dantum Gunung Segara di negara lain, Kertau 1948, dan masih banyak lagi. Dantum geodesi menggunakan elipsoid, referensi yang dipilih sedekat mungkin paling sesuai dengan bentuk geoid yang relatif luas regional. Contohnya India adalah suatu dantum regional yang digunakan bersama oleh 3 negara, dantum Amerika Utara yang digunakan bersama oleh 3 di benua Amerika bagian utara. Dantum global, dantum geodesi yang menggunakan elipsoid, referensi yang dipilih sedekat mungkin paling sesuai dengan geoid untuk area sumbu permukaan bumi. Dantum global seperti WGS 60, WGS 66, WGS 72. Beberapa dantum lain, North America dantum of 1927 menggunakan elipsoid Clarke 1866 pada sumbu rotasi non geosentris. Adapun yang kedua NAN 1983 menggunakan elipsoid GRS 80 pada sumbu rotasi geometris. Adapun yang keempat World Geodetic System of 1984 menggunakan elipsoid GRS 80, hampir sama dengan NAD 83. Sistem koordinat digunakan untuk mengidentifikasi lokal pada bumi secara akurat. Didefinisikan sebagai origin, prime, meridian, dantum, titik koordinat x, y, z, unit sudut derajat, radian, panjang, meter, feet. Sistem koordinat merupakan sekumpulan aturan yang menentukan bagaimana koordinat-koordinat yang bersangkutan mempresentasikan titik-titik. Aturan tersebut berupa titik asal, origin, beserta beberapa sumbu koordinat untuk mengukur jarak dan sudut sehingga menghasilkan koordinat. Sistem koordinat secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama itu sistem koordinat 2 dimensi dan sistem koordinat 3 dimensi. Sistem koordinat 2 dimensi
yang dapat diterima secara meluas. Ada dua. Yang pertama sistem koordinat Cartesian, sistem koordinat siku-siku, dan yang kedua itu sistem koordinat polar. Sistem koordinat Cartesian atau sistem koordinat siku-siku tersusun atas garis lurus atau kurva yang saling berpotongan, tidak tegak lurus. Yang berpotongan tegak lurus. Sumbu koordinat Y mewakili arah utara dan sumbu absis X mewakili arah timur. Sistem koordinat polar mendefinisikan posisi menggunakan komponen jarak dan sudut. Adapun sistem koordinat 3 dimensi yang bisa digunakan, yang pertama sistem koordinat Cartesian global, Cartesian koordinat X, Y, dan Z untuk seluruh permukaan bumi. Core Z pada Cartesian didefinisikan sebagai secara geometrik. Sistem koordinat polar geografis menggunakan 2 sudut dan 1 tinggi. Sistem koordinat Cartesian dan polar geografis 3 dimensi didefinisikan dengan elipsoid, suatu sudut bentuk elips yang diputar pada sumbu. Evaluasi Z didefinisikan sebagai geoid yang suatu bentuk permukaan dari konstanta potensial gravitasi. Earth Datum didefinisikan dengan nilai-nilai standar dari elips. Untuk lintang bujur, untuk memudahkan menentukan suatu letak wilayah di bumi, para ahli membagi-bagi wilayah bumi dengan 2 buah garis. Yang pertama garis lintang dan garis bujur. Satu garis yang memotong bumi menjadi 2 belahan, yaitu utara dan selatan, dengan tengahnya dinamakan dengan ekuator, sehingga dikenal belahan bumi sebelah atas dari garis ekuator tersebut utara, dan wilayah bumi yang berada di bawah garis ekuator disebut lintang selatan. Masing-masing belahan dibagi menjadi beberapa garis bagian yang besarnya dinyatakan dalam derajat, menit, dan detik. Lintang bujur, titik pertemuan antara kedua garis lintang dan garis bujur disebut koordinat, sehingga untuk mencari lokasi suatu wilayah di permukaan yang sangat mudah bila diketahui koordinat wilayah tersebut. Pada tahun 1884 disepakati Meridian Royal Observatory di Greenwich, Inggris sebagai meridian utama prime meridian, sehingga perpotongan garis meridian utama ekuator memiliki koordinat geografi 0,0. Oke, lanjut ke materi 2. Oke, baik, kita lanjut ke materi GPS. GPS yang artinya Global Positioning System, sebuah sistem yang dapat menunjukkan posisi benda di permukaan bumi secara cepat di semua tempat, pada semua kondisi, dan pada setiap waktu. GPS merupakan perkembangan dari paling modern sistem navigasi kuno. GPS dikontrol oleh Department of GPS mempergunakan 24 satelit yang berada pada ketinggian 12.000 mil mdpl. 12.000 mil dpl. Satelit berada pada 2 lintasan orbit yang konstan, kecepatan berkisar 7.000 mil per jam. Satelit GPS Navatar, the official US Department device name for GPS.
pertama diluncurkan pada tahun 1978 dan pada tahun 1994 diluncurkan 24 satelit. Adapun fungsinya, yang pertama menghitung jarak dan arah dari lokasi tempat kita berada. Yang kedua, menyiapkan dalam memori lokasi kita berada, menyimpan dalam memori lokasi kita berada, menampilkan kekuatan baterai posisi satelit, kekuatan sinyal, sistem navigasi. Adapun sistem yang menandai di mana posisi mereka dan menunjukkan ke mana mereka pergi, serta bagaimana jalan mereka pulang. Navigasi kuno, penghuni gua memberikan tanda pada dinding. Contohnya ini, gua pelaut berpegangan pada posisi bintang. Navigasi kompas memberikan arah utara. Navigasi sextant memperkirakan sudut tinggi bintang, bulan dan matahari di atas horizon. Chronometer mampu memberikan informasi posisi garis bintang, bintang utara atau bintang selatan. Ground based radio navigation system akurat namun cukup tidak real. Namun cakupannya real sempit. Sistem ini banyak dipakai pada waktu PD2. GPS, System Based Radio Navigation System, High Frequency Radio Wave Wide Spatial Coded Signal. Adapun komponen pada GPS, yang pertama space segment 24 satelit, user segment, pesawat kapal atau mobil, monitor segment, Hawaii, Diego, Gracile dan Colorado, control segment, satelit GPS didukung oleh 27 satelit dengan data tahun 1998 pada ketinggian 20.200 km di atas permukaan bumi. Setiap satelit membutuhkan 12 jam untuk memutari bumi masing-masing, dilengkapi dengan jam dengan akurasi yang sangat tinggi. How GPS works. Prinsipnya adalah satelit GPS memberikan informasi pada receiver GPS mengenai jarak posisi satelit, sehingga kita tahu bahwa kita berada pada suatu radius tertentu dari satelit. Bila ada 2 satelit, maka kita tahu posisi kita berada pada 2 lokasi, yaitu perpotongan 2 radius tadi. Teknik ini menggunakan penambahan ketelitian pengukuran. Diperlukan referensi stasiun GPS. Sudah diketahui posisinya dengan merefer data tersebut. GPS yang mobile dapat memperkirakan posisinya dengan lebih cepat. Navigasi kapal dengan menggunakan 4 referensi stasiun GPS. GPS error source. Yang pertama ada noise, menggunakan gangguan pada signal. Bias. Yang kedua bias, selection availability, multipath, delay oleh noise. Yang ketiga itu blunder, kesalahan user. Adapun metode GPS, cara kerjanya, tiap satelit mentransmisikan data navigasi dalam signal CDMI. Yang kedua sinyal CDMI
menggunakan kode pada transmisinya agar penerima GPS bisa mengenali sinyal navigasi GPS. Yang ketiga itu satelit-satelit ini dikontrol 5 stasiun bumi, 4 stasiun bumi bekerja otomatis, dan 1 stasiun bumi pengontrol utama yang berfungsi untuk mengoreksi data navigasi ke satelit GPS. Adapun cara kerja phone, sebagai bagian akhir dari sistem GPS ini adalah alat penerima GPS menghitung semua data, melakukan korelasi dan menampilkan data posisi di layar display. Adapun kelemahan, yang pertama tidak dapat digunakan di tempat tertutup atau terhalang gedung-gedung tinggi. Yang kedua, jenis baterai AA, dan jika baterai habis tidak ada cadangan bantuan navigasi. Yang ketiga itu kesalahan untuk menghitung ketinggian cukup besar. Dan yang keempat, tidak cocok untuk membantu sebagai informasi navigasi di daerah pegunungan. Aplikasi peralatan navigasi pesawat terbang untuk memberikan posisi pesawat, mengirimkan posisi kapal, memantau pekerjaan truk, kontainer, dan kereta api, membuat peta, sinkronisasi antar menara pada jaringan telepon seluler. Oke, sampai di situ materi dari GPS. Lanjut ke materi yang ketiga. Ya baik, lanjut ke materi yang ketiga. Adapun materi yang ketiga atau yang terakhir itu analisis sistem informasi geografis. Kemampuan analisis spesial menggunakan sistem informasi geografis dapat diklarifikasikan bermacam-macam. Yang pertama itu fungsi buffer, yang kedua fungsi overlay, yang ketiga fungsi network, yang keempat fungsi tiga dimensi analyze. Ya oke, baik, kita jelaskan satu persatu fungsi. Yang pertama fungsi buffer. Fungsi buffer atau buffering merupakan salah satu analisis spasial yang sering digunakan dalam sistem informasi geografis. Buffer biasanya digunakan untuk mewakili suatu jangkauan pelayanan ataupun luasan yang diasumsikan dengan jarak tertentu untuk suatu kepentingan analisis spesial. Buffer dapat dilakukan untuk tipe, poligon, poline, maupun point. Pembuat buffer membutuhkan penentuan jarak dalam suatu satuan yang terukur meter atau kilometer. Adapun kelebihan dan kekurangan buffer. Kelebihannya itu yang pertama, mudah dilakukan pembuatan buffering berdasarkan fitur yang diseleksi. Yang kedua, memberikan banyak manfaat dan kegunaan untuk berbagai aplikasi. Yang ketiga itu proses buffering tidak membutuhkan waktu yang lama. Adapun kekurangannya, yang pertama itu buffering tidak dapat dilakukan untuk beberapa layar secara langsung, sehingga proses buffering dilakukan satu persatu. Yang kedua, hasil dari beberapa buffering membutuhkan penyusunan untuk pengaturan agar layar tidak tumpang tindih. Dalam hal ini tidak terjadi secara otomatis. Oke, lanjut. Overlay adalah prosedur penting dalam analisis sistem informasi geografis. Overlay yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis suatu peta atas grafis peta yang dapat menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot.
Yang kedua, pemahaman bahwa overlay peta minimal 2 peta harus menghasilkan peta yang baru adalah hal mutlak. Dalam bahasa teknis harus ada poligon yang berbentuk 2 peta yang di overlay. Jika terlihat data atributnya, maka terdiri dari perbentukannya. Adapun metode yang digunakan dalam overlay peta antara lain yaitu union, irisan, dan identity. Overlay adalah suatu prosedur penting dalam analisis sistem informasi geografis. Adapun topological overlay, union, identity, dan intersect. Ada beberapa fasilitas yang digunakan untuk pada overlay untuk menggabungkan atau melapiskan 2 peta dari suatu daerah yang sama namun beda atributnya, yaitu yang pertama dissolve times. Dissolve yaitu proses yaitu proses untuk menghilangkan batas antara poligon yang mempunyai data atribut yang identik atau sama dalam poligon yang berbeda. Yang kedua, market times. Market times yaitu suatu proses penghubungan 2 atau lebih layar menjadi satu buah layar dengan atribut yang berbeda, dan atribut-atribut bersebut saling mengisi atau bertampalan dari layar-layar yang saling menempel suatu sama lain. Adapun yang ketiga itu network analysis. Network analysis adalah analisis spesial mengenai pergerakan atau perpindahan suatu sumber daya dari suatu lokasi ke lokasi yang lain melalui unsur buatan manusia yang membentuk jaringan saling berhubungan. Menyatakan pada prinsip network planning digunakan untuk merancang penyelesaian sebagai macam pekerjaan dengan menggunakan network sebagai alat perancang. Adapun keuntungan menggunakan analis network adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengorganisir data dan informasi secara sistematis. Yang kedua, penentuan urutan pekerjaan. Dan yang ketiga itu dapat menemukan pekerjaan yang dapat ditunda tanpa menyebabkan terlambatnya penyelesaian proyeksi secara keseluruhan. Adapun kegunaan tambahan dari network analysis yang akan dijelaskan sebagaimana berikut. Rute analyze. Metode untuk menggunakan rute optimal antara 2 objek atau lebih yang dihubungkan oleh jaringan transportasi rute. Rute optimal ini berdasarkan jarak tempuh ataupun waktu tempuh terkecil. Contoh aplikasi di rute analisnya. Service Area Analysis. Metode lain dalam NA adalah Service Area, yaitu metode untuk memperhitungkan area cakupan dari suatu objek. Closed Facility Analysis dapat digunakan sebagai metode untuk menentukan fasilitas mana yang dapat dekat dari suatu titik. Origin destination adalah analisa untuk menghitung cost, bisa dalam bentuk jarak tempuh atau waktu tempuh. Yang 3 dimensi, analis 3 dimensi
merupakan salah satu dalam perangkat lunak ARC Geographic System yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu objek di permukaan bumi secara 3 dimensi. DEM merupakan suatu sistem model, metode, dan alat dalam mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi di medan. Susunan nilai-nilai yang mewakili distribusi oleh nilai-nilai pada sistem koordinat. Adapun 4 bagian DM sebagai berikut: data distribusi teratur, yang kedua data berdistribusi semi teratur, data berdistribusi acak, dan yang keempat fungsi permukaan. Oke, baik, sampai di sini penjelasan saya dari ketiga materi tersebut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.